Selamat malam pemirsa, kasus dugaan korupsi kembali mengguncang institusi pelayanan publik. Kali ini KPK membongkar dugaan praktik pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim bersama 7 pejabat lainnya. KPK menduga praktik ini berlangsung selama bertahun-tahun sejak 2022 hingga 2026 dengan nilai uang yang diduga terkumpul mencapai 145,5 miliar rupiah. Sebuah kasus yang oleh KPK disebut bukan sekedar ulah individu, melainkan memiliki pola yang terstruktur dan melibatkan sejumlah pejabat dalam rantai birokrasi. Menurut konstruksi perkara KPK, praktik pemerasan dilakukan dengan memanfaatkan proses pengurusan izin tinggal warga negara asing. Pemohon diduga sengaja dipersulit, ditahan prosesnya, bahkan dipaksa membayar biaya tambahan agar dokumen mereka dapat diproses. Pungutan ilegal disebut terjadi mulai dari tahap verifikasi di kantor imigrasi wilayah hingga proses verifikasi di tingkat Direktorat Jenderal Imigrasi. Bahkan muncul istilah yang disebut penyidik sebagai simbol praktik tersebut, yakni setiap klik ada harganya. Penyidik juga mengungkap dugaan aliran dana yang berlangsung secara rutin setiap pekan. Silmi Karim disebut diduga menerima jatah hingga 100 juta rupiah setiap minggu untuk menyamarkan distribusi uang hasil pemerasan. Para pelaku diduga menggunakan sejumlah kode rahasia seperti malaikat untuk pejabat tinggi, serta vokalis, gitaris, backing vokal, dan koreografer untuk pihak-pihak lainnya dalam jaringan pembagian dana tersebut. Tidak hanya menangkap para tersangka, KPK juga menyita berbagai aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi, mulai dari rekening bank senilai 2,2 miliar rupiah, aset kripto 1,2 miliar rupiah, valuta asing, 7 mobil, belasan sepeda motor dan sepeda, hingga emas batangan. Lebih jauh, hasil analisis bersama PPATK menemukan anomali transaksi mencapai 366,7 miliar rupiah pada 96 rekening milik 35 pegawai Ditjen Imigrasi sepanjang 2019 hingga 2025. Temuan ini memunculkan pertanyaan besar, apakah kasus yang terungkap hari ini hanyalah puncak gunung es dari praktik korupsi yang lebih luas di lingkungan keimigrasian. Saya Fitri Megantara, inilah top issue modus pemerasan di imigrasi Silmi dibui. Pemirsa, untuk membahas topik pada malam hari ini telah hadir di studio Metro TV narasumber mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo. Selamat malam Mas Yudi. Malam Mbak Rara. Baik, dan juga kita akan berbincang bersama Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI fraksi Gerindra Bapak Sugiat Santoso. Selamat malam Pak Sugiat. Selamat malam. Dan juga kita akan berdiskusi bersama analis kebijakan publik Profesor Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Prof. Selamat malam. Terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Dan juga kita akan berdiskusi melalui sambungan Zoom dengan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau Jubir KPK, Mas Budi Prasetyo. Selamat malam Mas Budi. Selamat malam Mbak Fitri, Pak Trubus, Pak Sugiat, Mas Yudi. Baik, saya akan memulai perbincangan dari KPK terlebih dahulu. Mas Budi, setelah adanya penetapan tersangka dan rangkaian penggeledahan yang dilakukan oleh KPK, apa temuan paling signifikan dalam membangun konstruksi perkara? Ya, baik Mbak Fitri. Dalam perkara ini KPK menemukan adanya pola ataupun modus yang dilakukan oleh para oknum ini secara sistemik dan terorganisir, Mbak Fitri. Jadi baik dari alur perintah dari atas ke bawah maupun dari aliran uang yang dikumpulkan oleh para staf kemudian dialirkan kepada tadi Mbak Fitri sebut ada istilah malaikat, istilah grup band begitu ya. Itu yang kemudian dijadikan sandi oleh para oknum tersebut untuk mendistribusikan hasil dugaan tindak pemerasan terkait dengan pengurusan dokumen-dokumen keimigrasian. Nah, kemudian dari sini tentu kita bicara pemberantasan korupsi dikatakan paripurna adalah ketika pemberantasan korupsi ini tidak hanya berhenti pada penindakan tentunya, tapi juga bisa memitigasi dan mencegah supaya perbuatan-perbuatan serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Oleh karena itu dalam konstruksi perkara ini kemudian kami mengcapture Mbak Fitri. Setidaknya yang pertama memang ini masalah sistemik ya.
karena kita melihat banyak oknum yang terlibat, kemudian dari tempus deliktinya juga cukup panjang dan tentu ini juga terbuka kemungkinan apakah praktik ataupun modus serupa juga sudah dilakukan pada periode-periode sebelumnya. Tentu ini nanti jadi pintu masuk bagi KPK untuk mendalami lebih jauh lagi, lebih luas lagi, apakah juga di sektor-sektor lain di Kementerian ini pas terdapat juga dugaan modus tindak pidana korupsi yang serupa ya. Ini nanti kita akan masuk ke sana. Oke, Yang kedua, Mbak Fitri, ya. adalah permasalahan moral individu ya, meskipun ini dilakukan juga secara jamak gitu ya. Karena dalam konstruksi ini terungkap ya Mbak Fitri adanya modus-modus biaya ekstra yang harus dikeluarkan oleh para WNA untuk mendapatkan approval atau ACC. Jadi ada istilah setiap klik ada harganya gitu ya. Setiap ACC ada rupiahnya. Artinya apa? Dalam pelayanan keimigrasian sebetulnya sudah disiapkan, sudah diterapkan sebuah digitalisasi pelayanan publik yang proper ya. Tapi Oke. faktanya para oknum ini kemudian main di belakang sistem ya. Artinya ketika mau klik harus ada uangnya. Artinya ada persoalan individu di situ dan disayangkan sampai level wamen, level dirjen di situ yang seharusnya sebagai teladan sebuah kepemimpinan suatu institusi ketika mengetahui adanya praktik korupsi bukan malah kemudian menstop gitu ya, memperbaiki sistem tapi malah kemudian masuk ke dalam lingkaran setan tersebut ya. Oke. Dari alur perintahnya, kemudian dari aliran uangnya. Nah, itu yang kemudian menjadi problem besarnya. Nah, ini entah duluan sistemnya yang memang masih ada celah atau memang ada moral hazard dari para oknum tersebut, Mbak Fitri. Nah, ini kan seperti Oke. ayam dan telur ya, duluan mana. Tapi yang pasti dalam konstruksi perkara ini kita melihat setidaknya ada dua persoalan itu. Plus persoalan ketiga adalah persoalan pengawasan, Mbak Fitri. Oke. Dengan modus yang sudah dilakukan cukup lama ini, harusnya satuan pengawas internal ya, seperti inspektorat begitu ya, harusnya sudah bisa meng-capture permasalahan itu gitu ya. Harusnya sudah bisa dilakukan mitigasi sejak awal, sejak Oke. dini sehingga tidak perlu lagi ada perkara tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK kalau memang Oke. pengawasan itu secara efektif bisa dilakukan. Baik, Mas Pengawasan Budi tentu mengenai bisa dilakukan internal dan eksternal begitu. Ya. oke. Mas Budi mengenai operasi tangkap tangan, kita juga ingin mengetahui lebih detail dan juga jelas apa sebetulnya ataupun yang mana barang bukti pada saat OTT itu dilakukan. Ya, barang bukti yang diamankan oleh tim pertama kali adalah adanya transfer uang yang dilakukan secara elektronik antar para pihak. Jadi memang uang ini dikumpulkan, ada yang cash, ada yang ditransfer oleh para pihak biro jasa ataupun pihak perantara dari WNA yang mengurus kitas ataupun kitab. Nah, di situ dikumpulkan, Mbak Fitri. Nah, dari pengumpulan uang tersebut, baik oleh rekening para oknum ataupun rekening nomini yang memang sudah disiapkan, ada juga rekening dari para OB, CS, ataupun kerabat yang juga digunakan sebagai pengepul. Nah, uang yang terkumpul tersebut kemudian didistribusikan kepada para pihak. Secara rutin ada yang setiap Jumat didistribusikan, ada juga yang memang secara insidental misalnya ada kebutuhan dari para oknum tersebut kemudian dilakukan transfer. Nah, ketika transfer itulah kemudian kita melakukan tangkap tangan ya, ada aliran uang. Nah, itu yang menjadi barang bukti elektronik ya, salah satu yang diamankan dalam peristiwa tangkap tangan ini. Kemudian dari situ kemudian tim bergerak, Mbak Fitri, ke pihak-pihak lain sampai dengan setidaknya ada 3 lokasi utama ya, di Jakarta dan sekitarnya, Bandung dan juga Bali. Mbak Fitri. Oke, baik, saya akan kembali ke studio dulu, Mas Yudi. Ini tadi kita sudah mendengarkan keterangan dari Mas Budi mengenai konstruksi perkara dan juga ada tiga tadi alasan ataupun tiga hal yang diperhatikan oleh KPK, yaitu mengenai adanya celah dalam sistem, moral hazard, dan juga pengawasan. Menurut Anda, apakah itu yang membuat praktik seperti ini dapat berlangsung bertahun-tahun ataupun dapat berlangsung lama?
Ya, jadi para pelaku ini yang sudah menjadi tersangka dan yang belum menjadi tersangka, karena kan dari rekening kemudian dari ditangkap ya belasan orang itu kan baru 8 yang jadi tersangka. Iya. Saya melihat ya mereka berusaha untuk menjadi ya koruptor yang profesional, ya kan? Dengan apa? Pertama, mereka sudah sepakat bahwa yang saat ini mereka kerjakan adalah yang kartu terkait dengan izin menetap WNA. Sepakat di situ mereka. Kemudian yang kedua, mereka sepakat bahwa yang ikut di dalam ya komplotan ini nggak semua orang. Jadi mereka ingin ini kedap ya, mereka ingin solid, makanya kan 2022 sampai 2026 ya. Kemudian mereka juga mencoba untuk supaya tidak terlalu mencolok ya, memindahkan epicentrum terjadinya transaksi keuangan itu keluar dari imigrasi. Maka kemudian agar mereka bersih ya, maka mereka kemudian membuat biro jasa biro jasa inilah jadi pengepul. Jadi mereka memainkan sistem, biro jasa lah menjadi layeringnya. Uang berkumpul di sana. Dalam textbook para koruptor, ya, maka apalagi yang mereka lakukan, maka mereka harus mempunyai rekening yang ya nomina, bukan atas nama mereka dan sebagainya. Setelah itu ya baru mereka mencoba untuk membuat layering ya, dengan tadi kan ada perusahaan jasa towing gitu kan. Nah, itu mereka coba membuat perusahaan seperti itu. Kemudian mereka juga mencoba untuk ya mengintegrasikan uang-uang tersebut dalam bentuk kripto, dalam bentuk emas, dalam bentuk properti, mobil, bahkan sepeda. Tetapi ya mereka juga membuat kode-kode ya, mulai dari malaikat untuk atasan, mulai dari bos itu intinya mereka mencoba mengkonstruksikan sebagai seorang yang profesional dalam upaya untuk korupsi. Tetapi kan kejahatan itu pasti meninggalkan jejak. Mereka lupa bahwa setiap aliran dana, transfer dan sebagainya itu pasti meninggalkan jejak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan uang-uang yang telah mereka miliki, ya, ngapain mereka banyak duit sampai ratusan miliar, transaksi 144 miliar yang kemudian ke Diptek, kemudian sekitar 17,5 miliar dalam OTT. Ngapain mereka punya uang sebanyak itu kalau mereka tidak manfaatkan untuk kepentingan pribadi? Sehingga kita bisa melihat bagaimana ada yang punya mobil 3, ada yang punya emas banyak sekali dalam bentuk kripto dan lain sebagainya. Artinya mereka pun akhirnya flexing. Disinilah yang terjadi adalah hubungan atasan dan bawahan mempunyai suatu kesepakatan mensrea di antara mereka untuk memperkaya diri mereka dan dengan cara memeras dengan sistem terhadap WNA tersebut. Seperti itu Mbak Rara. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pengawasan dan juga mengenai uang ACC Klik, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita kembali lanjutkan diskusi Pak Sugiat. Dengan kemudian praktik korupsi yang terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama ataupun panjang, muncul kemudian pertanyaan besar, bagaimana praktik semacam ini bisa berjalan bertahun-tahun tanpa terdeteksi atau dihentikan oleh sistem pengawasan internal. Komisi 13 sebagai mitra dari kementerian ini, Pak, selama ini apakah kemudian mendapatkan laporan mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di imigrasi? Ya, yang pertama bahwa harus dipahami Komisi 13 ini komisi yang baru. Baru pada periode 2024-2029 ini ada di DPR. Sementara kasus ini kan dimulai dari, kalau tidak salah tadi, dari 2022. Kan. Baru sekitar 2 tahun lah kita menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI khusus untuk Komisi 13. Salah satu mitranya adalah Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan juga adalah kementerian yang baru. Di periode sebelumnya ini masuk dalam Kementerian Hukum dan HAM. Jadi pada pemerintahan Pak Prabowo, Kementerian Hukum dan HAM itu dipecah menjadi 4 kementerian. Ada Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Ada semangat kenapa ini dipecah agar masing-masing bidang itu bisa fokus mengelola tanggung jawabnya.
selama katakanlah hampir 2 tahun kami menjalankan tugas sebagai anggota DPR RI di Komisi 13, memang kita beberapa kali mendapat laporan, aduan terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi katakanlah di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya di imigrasi. Kalau kita tidak salah ingat misalnya di tahun 2025 di bulan Februari ada kasus yang sama. Itu terjadinya di Bandara Soekarno-Hatta. Ada warga negara asing itu memviralkan bahwa mereka diperas, dipaksa untuk memberikan pungli di keimigrasian Soekarno-Hatta. Pada saat itu kita sebagai anggota DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan Kementerian Imigrasi. Dan kita ingatkan, memang fungsi kita kan hanya sebagai pengawasan mengingatkan mitra kita bahwa ini, ada ini, tolong diperbaiki. Memang pada saat itu tidak sampai ke penyelesaian penegakan hukum. Penyelesaiannya di pembinaan internal. Ada hampir semua pada saat itu aparatur keimigrasian di Soekarno-Hatta dicopot. Saya pikir itu bisa menimbulkan efek jerah kan. Ternyata memang persoalan atau kasus ini ternyata sudah sangat lama dan sistemik seperti yang dikatakan oleh juru bicara KPK tadi. Pun setelah itu ya banyak juga peristiwa-peristiwa yang hampir mirip. Terakhir kemarin misalnya peristiwa SDU WHP, surat dukungan working holiday untuk Australia kan, ada sekitar kuota 5.500, ternyata ribut sampai ke di media sosial viral, bahkan menjadi atensi internasional pada saat itu kan. Kita panggil juga Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sampai kita berkolaborasi dengan Ombudsman dan BRIN untuk mengaudit alat teknologi yang digunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk perang tiket itu. Memang pada saat itu ada temuan ini terkait dengan digitalisasi sistem tadi ya. Memang pada saat itu ada temuan bahwa walaupun ini secara mekanismenya digital, tapi kunci dari klik tadi, kunci dari operator digitalisasi tadi ya oknum juga kan. Lagi-lagi balik ke oknum. Walaupun pada saat itu belum selesai lah prosesnya. Artinya menurut Anda dengan adanya praktik seperti ini berlangsung lama, kegagalannya ada di mana? Ya saya lanjutkan kan. Saya pikir memang ya pertama tadi moral hajat tadi kan. Dan kami sebagai anggota DPR RI yang punya fungsi pengawasan, kita sekarang sudah membentuk panja keimigrasian untuk membantu. Ini kan dirjen yang baru ini kan baru dilantik kan. Memang dari awal Pak Prabowo itu kan dirjennya masih PLT, belum definitif. Alhamdulillah beberapa bulan yang lalu Kementerian Imigrasi sudah mendapatkan dirjen yang baru yang definitif, yaitu sahabat kita Pak Endar Sam. Komitmen kita sebagai mitra ya kita membentuk panja agar tata kelola keimigrasian di dirjen yang baru ini bisa transparan, bisa akuntabel dan tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Karena memang berkali-kali ya kita sebagai Komisi 13 mendapatkan informasi itu. Dan sebetulnya kan kita bersyukur juga ada OTT KPK karena kalau dari penjelasan juru bicara KPK tadi ini kan sudah sangat lama dan ya sistemik dari mulai paling bawah kepala imigrasi, Kanwil, bahkan mungkin salah satu direktorat di kantor imigrasi sampai ke Wamen yang mungkin pada saat itu sebagai dirjen. Ya kita berharap ini kan sangat memalukan sebetulnya. Di saat Pak Prabowo sekali lagi, di saat Pak Prabowo yang berkali-kali ingin membangun kekuatan diplomasi ke luar negeri, bagaimana menarik investasi sebanyak-banyaknya ke dalam negeri, tapi saat yang bersama beliau kembali ditikam dari belakang, ada aparatur kementeriannya yang seharusnya menjaga citra Indonesia, itu malah mempungli warga negara asing. Kan ini kan bisa menjadi citra yang jelek di dunia internasional untuk menghambat investasi. Saya pikir ini harus disikapi secara serius. Kita dukung, Komisi 13 mendukung KPK untuk menuntaskan setuntas-tuntasnya. Kalau memang ada indikasi bahwa bukan hanya di dalam kelompok atau sindikat ini saja, silahkan dibongkar supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Baik, saya akan beralih ke Prof. Trubus. Tadi dikatakan ini mengenai imigrasi, bagaimana kan ini bukan hanya sekedar layanan administrasi publik, tapi kan kemudian pintu gerbang masuk dan keluar orang asing, instrumen negara untuk mengendalikan lalu lintas orang seperti itu. Sementara pemerasannya terjadi di sistem digitalisasi pada pelayanan publik. Ini termasuk pada soal uang ACC Klik ini sendiri. Prof. Trubus seperti apa menanggapinya? Iya, ini menanggapi bahwa terjadinya kasus ini mengindikasikan pertama bahwa ada reformasi birokrasi di Kementerian ini imigrasi itu belum berjalan optimal. Artinya masih banyak, kalau mau dikatakan gagal ya tidak semuanya gagal, tetapi memang indikasi ke situ bisa publik mengatakan itu ada kegagalan di situ. Karena apa? Karena ternyata pelayanan publik dipakai untuk melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum seperti memeras, gratifikasi misalnya dan sebagainya, hal-hal yang sudah tertuang di dalam pemberitaan dan disampaikan oleh KPK itu. Yang kedua Mbak, itu adalah bahwa
permainan-permainan ini kan mengindikasikan bahwa kita sudah merencanakan semua pelayanan adalah SPB, sistem pelayanan berbasis elektronik, semua digital. Aturannya sudah seperti itu. Tetapi ternyata sistem digital ini punya kelemahan lagi. Ada celah yang dipakai di mana kemudian di situ ada klik-klik aja pakai ada cuannya gitu. Nah, ini cuan ini yang menyebabkan kemudian publik melihat segala sesuatu yang bersifat pelayanan publik di Indonesia itu jadi berbau yang namanya ya setoran jadinya Mbak, itu setoran. Nah ini yang menurut saya jadi kesannya jadi buruk kan gitu. Nah kemudian yang ketiga ini kebetulan kaitannya dengan imigrasi. Imigrasi kaitannya dengan lalu lintas orang asing dan sebagainya, ada investor dan macam-macam lah ya yang terkait dengan citra Indonesia sendiri. Karena ini menjadi hal yang sangat tidak semata-mata itu perilaku individu yang kemudian saling pengepulkan rekening-rekening pengepul dan sebagainya, bukan masalah di situ. Masalahnya adalah bagaimana kemudian kita pembinaan, pengawasan. Jadi problem besar. Artinya apa di situ? Misalnya di sini ada inspektor, atau dijelaskan inspektor harusnya melakukan tindakan. Kan gitu. Apakah dia ada ketakutan yang namanya jeruk, minum jeruk misalnya karena memesa temannya sendiri. Ini kan sesuatu yang sebenarnya nggak bisa dikatakan istilahnya ya menyedihkan dalam pengertian bahwa segala sesuatunya kemudian seolah-olah dibiarkan gitu kan. Ini pembiaran ini yang menjadi buruk. Yang keempat menurut saya yang penting sekali diamati adalah bahwa korupsi ini adalah sesuatu yang istilahnya bukan barang baru sebenarnya. Kalau cara-caranya memang modusnya itu Mbak, modusnya ada yang mengatakan lebih canggih. Tapi sebenarnya ada bau-bau amatiran juga. Karena apa? Karena sudah ada peran-peran yang disengaja kan, sengaja dari sisi mens rea udah kelihatan, dari aktus reusnya kelihatan, apalagi kausalitasnya kelihatan. Yang keempat dari sisi keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, tadi tingkat yang atas sendiri ada kisah malaikat, yang satu ada band gitaris, vokalis dan sebagainya, dari OB sampai ini kan sesuatu yang sifatnya kemudian kita patut menduga publik mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam imigrasi ini menjadi potret terhadap persoalan-persoalan di kementerian lembaga yang lain gitu loh. Ini yang harus kalau saya menyambung Pak Yat ini harus dituntaskan sampai clear itu Mbak gitu. Nah, berbicara mengenai peran masing-masing, saya akan kembali ke Mas Budi. Mas Budi, ini mengenai peran masing-masing, alur perintah dari atas ke bawah, sistem setoran uang dari bawah ke atas, dan kemudian ini perputaran uang yang terjadi selama ini seperti apa sebetulnya? Tadi kan dikatakan oleh Pak Sugiat bahwa agar kasus ini, perkara ini diusut secara tuntas. Ya, betul Mbak Fitri. Jadi memang upaya itu kemudian kami lanjutkan pasca ditetapkan untuk naik ke tahap penyidikan, para tersangka sudah kami tetapkan, kemudian kemarin juga kami secara langsung melakukan giat penggeledahan. Dalam penggeledahan itu kami mengamankan sejumlah barang bukti, baik dalam bentuk aset ya, beragam juga ini asetnya, ini juga menggambarkan bahwa uang yang beredar dalam konteks hasil dugaan tindak pemerasan itu luar biasa, gitu kan. Karena memang tempusnya memang cukup panjang, kemudian dari sisi nilai uangnya juga sangat besar ya, karena kalau kita coba bandingkan misalnya di perkara di Kemenaker yang mirip begitu ya, terkait dengan proses pengajuan izin warga negara asing, kalau di Kementerian Ketenagakerjaan itu hanya khusus tenaga kerjanya. Jadi warga asing yang ingin bekerja di Indonesia. Nah, kalau di imigrasi ini skalanya jauh lebih besar, Mbak Fitri, karena memang siapapun yang masuk gitu ya, yang butuh kitas, butuh kitab. Artinya ketika seorang tenaga kerja dari negara asing membawa keluarga, maka satu keluarga itulah yang butuh surat keterangan dari keimigrasian. Jadi memang secara skala ini sangat besar. Kemudian tadi juga disinggung Pak Sugiat sama Pak Trubus ya mengenai ironis ketika korupsi ini terjadi di pintu gerbang NKRI. Ini tidak hanya soal korupsi, tidak hanya soal keuangan negara yang terdampak, kemudian ekonomi di saat Pak Presiden banyak melakukan langkah-langkah diplomatik untuk mengundang para investor asing masuk ke Indonesia. Tapi ini juga soal citra dan reputasi Indonesia di mata internasional, gitu ya. Begitu masuk di gerbang Indonesia sudah ada pungli, sudah ada pemerasan. Nah itu cukup miris ya dari perkara ini kami melihat demikian.
Artinya kami masih akan terus menuntaskan, Mbak Fitri, menuntaskan tidak hanya terkait dengan penegakan hukumnya, tapi nantinya kami juga akan masuk melalui langkah-langkah pencegahan. Kita akan dampingi dan kami sangat terbuka juga untuk berkolaborasi nantinya supaya hal-hal demikian tidak kembali terjadi ke depannya. Begitu Mbak Oke, Fitri. Mas Budi, menuntaskan artinya apakah ada kemungkinan penetapan tersangka baru selain 8 tersangka yang sudah ditetapkan saat ini? Ya, tangkap tangan itu selalu menjadi pintu masuk bagi KPK, Mbak Fitri, sehingga sangat terbuka kemungkinan untuk kami terus melakukan pengembangan. Bahkan pasca kemarin kami mengumumkan terkait dengan perkara ini naik ke penyidikan, kemudian beberapa tersangka kami tetapkan. KPK kemudian juga langsung mendapatkan banyak informasi dari masyarakat, tentu ini juga respon positif yang kemudian speak up, memberikan informasi terkait dugaan-dugaan pelanggaran serupa yang ada di sejumlah daerah. Ya, nanti kita akan lihat konstruksinya seperti apa, apakah memang betul unsur dugaan tindak pidana korupsinya itu cukup kuat, nanti kita bisa kembangkan ke arah sana. Ya, nanti kita akan perluas lagi penyidikannya supaya ini bisa betul-betul mengangkat akar masalah. Harus sampai akarnya kita angkat supaya permasalahan soal keimigrasian ini bisa terungkap ke permukaan sehingga nanti pencegahan masuk itu sudah betul-betul konkret. Tidak ada lagi celah-celah yang kemudian memberi kesempatan para oknum ke depan melakukan tindak pidana korupsi. Begitu Mbak Fitri. Baik, Bapak-Bapak, jika ini ingin diusut tuntas sampai ke akar masalah, artinya siapa ataupun pihak mana lagi yang harus dimintai keterangan oleh KPK dan bagaimana kemudian langkah KPK, apakah kemudian harus menerapkan pasal TPPU? Nah, tahan dulu jawaban dari Bapak-Bapak karena kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan kembali ke Mas Budi terlebih dahulu. Mas Budi, ini mengenai perputaran uang ratusan miliar rupiah ini, apakah ini sudah total korupsi yang terjadi di sektor keimigrasian? Ya, dari angka 145 miliar ini Mbak Fitri, ini yang kami capture ya dari kegiatan penyelidikan dan tentu masih akan terus berkembang ketika penyidikan nanti bisa masuk ke sejumlah daerah lain atau misalnya ada pihak-pihak lain yang juga punya peran penting, tentu nanti kami akan capture lebih luas lagi. Nah, yang menarik juga Mbak Fitri, data dari PPATK karena memang perkara ini salah satu triggernya adalah laporan keuangan dari PPATK. Dari sampling yang dilakukan oleh kawan-kawan di PPATK dari sejumlah pegawai, ya, ada sekitar 35 pegawai yang disampling, itu transaksi keuangannya dari total 100% gitu ya misalnya, itu yang bersumber dari gaji hanya sekitar 3%, Mbak Fitri. Artinya 97% ini diduga berasal dari tindak pungli ya terkait dengan pengurusan keimigrasian di Ditjen Imipas ini. Nah, ini kan juga menggambarkan bahwa perbuatan para oknum di IMIPAS ini kan memang diduga sudah terstruktur begitu ya, yang kemudian pembagiannya juga secara distributif merata begitu ya, dibagikan ke banyak pihak. Ini memang betul-betul mirip dengan perkara di Kemenaker terkait dengan pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing, di mana proses bisnisnya mirip, kemudian objeknya juga mirip ya, tenaga kerja asing. Kemudian konstruksi pasalnya juga mirip, dugaan pemerasan gitu ya. Artinya memang ada upaya untuk memaksa, mempersulit atau bahkan tidak memproses pengajuan dari para WNA ini. Sehingga itu yang menjadi titik awal pihak dari IMIPAS ini untuk melakukan permintaan uang ya kepada para WNA yang sedang mengurus dokumen keimigrasian tersebut. Nah, dari angka itulah yang kemudian mengalir sejumlah uang hingga tercapture 145 miliar. Begitu Mbak Fitri. Baik, kembali ke studio. Mas Yudi, ini nampaknya hanyalah puncak gunung es dari praktik korupsi yang lebih luas di lingkungan Kementerian Imigrasi atau seperti apa menurut Anda? Ya, seperti yang selalu saya sampaikan bahwa imigrasi ini kan salah satu lembaga yang basah ya. Artinya di sana ada perizinan yang bisa menghasilkan ratusan miliar. Saya pikir bohong lah ketika dikatakan tidak tahu ya kan di internal mereka ada perkara seperti ini, inspektorat
diem aja dan sebagainya. Tahu lah, semua juga tahu. Bahkan teman-teman mereka pun yang tidak terlibat itu tahu seperti itu. Tetapi mereka tidak terlibat, ya mungkin hanya penerima pasif saja, mungkin di hari-hari raya dapat ataupun dapat ini dan sebagainya, tidak terlibat langsung. Karena saya katakan gerakan mereka kan rapi ya dalam bentuk komplotan ini gitu ya. Tetapi yang lebih menarik bagi saya adalah ya bagaimana orang-orang ini ya berusaha untuk tidak terdeteksi, ya namanya juga usaha gitu kan, ya, sepandai-pandainya tupai melompat dia tetap tupai ya kan, karena pasti akan ketahuan gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang menarik adalah ketika PPATK ya mampu untuk menemukan, ya berarti mengcapture aliran transaksi keuangan mereka yang luar biasa kasarnya ya, sampai 97% gitu kan, dari 3% yang hanya gaji. Bagi saya ini benar-benar sudah perilaku korupsi yang tamak, agreed, dan merasa tidak tersentuh hukum, untouchable gitu ya. Kenapa? Karena berani bermain di situ. Ya, karena PPATK sendiri kan kita tahu ya cara teknik mereka kan berdasarkan scrolling dari transaksi-transaksi yang istilahnya by formal gitu ya. Nah, bagi saya sekarang memang agak sulit nih ya untuk kemudian bagaimana cara bersih-bersih imigrasi dengan kita berteriak oh bersihkan, menggugah para pegawai imigrasi. Saya pikir sudah dilakukan di kementerian-kementerian lain dan gagal, akan selalu berulang. Bagi saya sekarang adalah bagaimana ya benar-benar hukum harus ditegakkan sehingga ini menjadi efek jera. Kalau misalnya tadi ada yang terlibat dan sebagainya, ya segera saja disingkirkan dan sebagainya. Sebab kalau tidak ini kan jadi benalu. Saya pikir masih banyak lah orang-orang di imigrasi yang bagus. Ya buktinya kita lihat bagaimana mereka kan memilih-milih. Ya kan, mana nih yang bisa diajak kerjasama, mana yang tidak. Saya pikir tadi benar bahwa sekarang kan kalau di Dijen Imigrasi yang baru ini, bayangkan OTT beberapa bulan setelah ada Dijen Imigrasi baru, imigrasi yang baru kan tidak kena, artinya kan masih ada harapan untuk pembersihan. Tapi tadi tidak mungkin hanya satu orang saja. Dan saya pikir teman-teman di imigrasi harus punya komitmen yang kuat ya, dan nggak ada lagi lah tuh biro jasa itu dihapuskan. Dan kalau perlu tadi begitu ada masuk 2 hari kalau tidak diklik oleh petugasnya langsung jadi itu kitab. Itu kalau tidak akan selalu jadi permainan seperti itu. Baik Pak Sugiyatna, ini mengenai fakta dari PPATK yang dibeberkan bahwa 97% transaksi di 96 rekening pegawai IMIPAS dipastikan bukan dari gaji melainkan dari pungli, dari hasil pungli seperti itu. Menurut dari DPR, apakah harus ada urgensi untuk mendorong audit investigatif menyeluruh terhadap produk hukum perizinan keimigrasian di Indonesia? Dengan melihat fakta ini. Ya, terkait dengan apakah kita memerlukan audit investigasi secara menyeluruh itu nanti bisa menjadi kewenangan KPK. Apakah dengan memperluas itu bisa membongkar secara keseluruhan. Yang saya khawatirkan tidak itu, Mbak. Yang saya khawatirkan dari proses ini, jangan-jangan pungli di keimigrasian ini sesuatu yang sebetulnya sudah sangat membudaya dan wajar. Imigrasi ini kan dia tidak akan, korupsinya tidak akan main proyek. Kan? Jangan diharapkan akan ada temuan misalnya kasus korupsi di imigrasi, main proyek ini pengadaan dan sebagainya. Mungkin pengadaan bisa lah, tapi dalam konteks proyek yang fisik-fisik itu tidak kan. Mereka kan mungkin berpikir bahwa ini kan tidak merugikan keuangan negara kan. Mereka hanya jual beli pengaruh, percepat atau perlambat, yang sesungguhnya itu kan dianggap jangan-jangan saya masih menduga-duga, mudah-mudahan tidak seperti itu, jangan-jangan ini dianggap wajar. Kalau ini dianggap wajar akan sangat mengerikan sekali ketika nanti misalnya KPK membongkar semua. Kalau dianggap wajar kan secara keseluruhan akan mempraktikkan seperti itu, bukan hanya dalam konteks pengurusan izin tinggal warga negara asing, misalnya dalam konteks pengurusan paspor misalnya, yang seharusnya tidak ada lagi tambahan-tambahan keuangan kewajiban ke negara, tapi mungkin karena supaya kepingin cepat dan sebagainya, ya pihak ketiga, ada calo dan lain sebagainya. Saya pikir kalau ini yang terjadi, ya maka solusi yang paling penting adalah bagaimana mereformasi total segala macam tata kelola keimigrasian. Baik dari mulai rekrutmennya, sekarang nanti mungkin tahun ini akan dibuka kembali misalnya politeknik keimigrasian, dari mulai pendidikannya sampai pengawasannya kan. Kita kan berharap ketika pengawasannya itu sudah terdigitalisasi, seharusnya menghilangkan
peluang-peluang pihak ketiga, calo dan lain sebagainya kan, tapi ternyata itu terjadi lagi di kasus keimigrasian. Saya pikir nanti kalau memang ini menjadi pelajaran penting, kita berharap kepada Kementerian Keimigrasian itu bisa membangun sistem digital yang itu mengurangi calo, mengurangi pihak ketiga dan itu mempercepat. Kalau memang itu urusannya sudah tidak perlu diproses perlama lagi, misalnya kalau tidak ada kekurangan berkas dan sebagainya, silakan saja secara digital itu secara otomatis bisa diproses kan, tidak ada lagi atau mengurangi kewenangan oknum, kewenangan aparatur yang secara teknis itu mereka punya kewenangan dan itu bisa membuat celah. Tadi kami RDP dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khusus tentang Direktoral Pemasyarakatan. Ada narasi yang berkembang di DPR, kenapa misalnya supaya ini tidak terjadi seperti ini dan masing-masing bisa fokus, ini kan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, dua hal yang sesungguhnya tidak nyambung. Imigrasi, pemasyarakatan nggak ada nyambungnya tuh, Mbak, kan? Tapi dijadikan satu kementerian. Ya mudah-mudahan ini bisa didengarkan oleh Presiden. Yang kenapa misalnya ke depan imigrasi fokus dengan imigrasinya, permasyarakatan fokus dengan permasyarakatannya. Apakah dalam bentuk badan sendiri atau kementerian sendiri? Imigrasi itu sesungguhnya kerjanya sangat banyak, Mbak, bukan hanya dalam negeri. Kita kemarin juga mendapat informasi misalnya bagaimana rakyat Indonesia di luar negeri itu juga banyak sekali problem-problem dokumentasi keimigrasian. Saya pikir kalau dia dalam bentuk badan sendiri, kementerian sendiri, ya mudah-mudahan bisa mengelola dengan baik institusinya sendiri. Saya pikir itu. Oke, Prof. Trubus bagaimana pandangannya? Iya, kalau saya sih melihat apa yang terjadi ini menjadi potret ya, di mana persoalan-persoalan terkait dengan perizinan ya, khususnya ada pelayanan publik itu memang jadi sesuatunya jadi tidak baik. Padahal dalam teori kebijakan publik itu yang namanya good fight policy judgment itu menjadi yang prioritas lah, katakan seperti itu. Kan nggak ada niat kebijakan itu buruk, itu nggak ada, mestinya baik. Nah, ini ternyata kebijakan yang dibikin ini memunculkan celah untuk bertindak tidak baik, kan artinya melakukan pelanggaran secara hukum. Nah, ini yang menurut saya memang perlu ketegasan dari APH, khususnya KPK yang nanti sekarang itu untuk melakukan pembersihan seluruhnya, sehingga hal itu sangat penting. Yang kedua, memang kalau kita bicara konteksnya pelayanan publik, selalu celah-celah itu ada. Dan itu selalu bisa dimainkan. Apapun sistem yang digunakan, tetapi sesungguhnya adalah hanya law enforcement yang bisa membereskan itu semua. Ketika law enforcement itu tegas jalan, bisa Mbak pelayanan itu berjalan. Dari berbagai riset-riset kita mengenai pelayanan publik, hampir semuanya, entah itu sektor perizinan investasi, perizinan pertanahan, itu semuanya Mbak berbasis kepada basisnya mesti kepentingan yang bermain. Karena di dalam benak masyarakat kita itu yang namanya pelayanan itu maunya cepat ya kan, dan bermanfaat. Itu maunya seperti itu. Nah, cepat bermanfaat itu ujung-ujungnya ya? Dia nggak mau ada antri, nggak mau ada yang namanya waktu bertele-tele. Nah, disinilah kemudian muncul ada cuan yang keluar. Tapi ada juga yang memang sengaja diperlambat. Semuanya persoalan dipersulit semuanya. Nanti ujung-ujungnya cuan lagi. Jadi ini yang mau jadi ini. Jadi menurut saya konteksnya dalam keimigrasian ini memang saya sepakat juga kalau misalnya nanti dipisahkan agar fokus, itu terserah pemerintah. Tapi dalam hal ini adalah bagaimana kemudian ketika perampingan terhadap struktur itu menjadi sangat penting, Mbak. Karena kalau strukturnya terlalu banyak, itu ujung-ujungnya celahnya banyak sekali. Karena semua orang kan punya kepentingan. Tadi bisa aja diberikannya pada saat Lebaran, Hari Raya ini, Nataru misalnya, kan nggak tahu itu. Apalagi kalau ini maksudnya sudah sampai mulai OB sampai ke berbagai ini artinya ada rekening nomini yang dipakai dan mereka melakukan sesuatunya secara kesengajaannya itu tinggi sekali dan dirancang secara matang gitu loh. Karena ini kan lama membudaya, kalau bahasa ini membudaya, terus akhirnya menjadi sesuatu yang sudah dianggap mungkin wajar-wajar saja dan ini dianggap hukum tidak berlaku di kalangan mereka. Menganggap ini hukum apaan sih, hukum negara kita bukan negara hukum, dan dia menganggap segala sesuatunya ya penting saya dapat itu dan lebih banyak lagi, dan namanya segala sesuatu yang bisa negatif makin hari makin greedy dia, serakah makin banyak maunya. Nah, yang kita lihat sekarang ini gitu. Mbak. Bapak-bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.
Pemirsa, kembali kita akan lanjutkan perbincangan. Mas Yudi, semangatnya kan kita ingin mengusut tuntas perkara ini sampai pada akar permasalahannya. Artinya apa yang harus dilakukan oleh KPK berikutnya? Ya, tentu jangan sampai nanti malah yang terjadi orang-orang ini pada tiarap saja. Ketika penegakan hukumnya tidak tuntas, ya nanti mereka malah akan berkembang untuk kembali menjadi lebih jago, menjadi lebih ahli. Itulah sebabnya maka saya pikir KPK tentu akan mengembangkan kasus ini ya. Apakah Wamen ini adalah sebagai aktor intelektual yang paling tinggi atau ada lagi? Ya kita tunggu saja apakah kemudian mau jadi justice kolaborator atau tidak, kan gitu. Kemudian tentu harus berkembang juga ya ke jajaran eselon 1-nya. Apakah hanya eselon 1 di imigrasi atau ada yang lain. Kemudian direktur juga sama. Artinya ke bawah 360 derajat lah. Supaya apa kan? Supaya jelas selama ini pemberantasan korupsi di kita kan memang SDM dan sebagainya, penyidik dan sebagainya. Tapi kan kalau misalnya tidak ada penuntasan, kan kita sering melihat bagaimana gubernur udah ada 3 kemarin gubernurnya tangkap, gubernur sekarang tangkap, di masa depan ada lagi gubernur ditangkap. Kenapa nggak ada efek jerak? Memang saya paham ada undang-undang perampasan aset, hukuman yang ringan dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara mengenai birokrasi, ya kita bicara bahwa harusnya diperbaiki. Jangan sampai ya ada gium selama ini, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Kalau bisa dibayar kenapa gratis? Ini artinya gini, dalam PMBP aja kan PMBP-nya dibayar. Sementara dalam uang korupsinya sampai ratusan miliar di temuan PPT. Artinya ya orang asing itu ya itu mau membayar lebih kok. Ya, itulah yang kemudian harusnya dimanfaatkan gitu, bahwa kalau memang mau ingin fast track kan sampai juga diterapkan juga di paspor. Ya harus bayar segini yang besar dan sebagainya. Tapi tadi semuanya masuk ke PNBP, bukan ke kantong pribadi atau ke kantong komplotan mereka seperti itu. Baik, dari DPR sendiri Pak Sugiat bagaimana mengawal agar kasus ini dan perkara ini diusut memang sampai tuntas? Ya, sebelum menjawab itu kami berharap bahwa dari kasus ini jangan sampai pelayanan keimigrasian itu berhenti total. Bahwa pelayanan pengurusan izin tinggal, paspor, visa dan sebagainya, kita berharap kepada Pak Agus Andrianto sebagai Menteri IMIPAS mengkonsolidasikan birokrasinya, moral aparaturnya itu jangan sampai runtuh. Ya kita berbaik sangka bahwa masih banyak aparatur keimigrasian yang mungkin idealis, dedikasinya tinggi dan sebagainya, itu dijaga. Yang kedua, kita berharap ada audit internal, audit proses, ada audit rekrutmen jabatan, sampai audit akses sistem, supaya itu bisa dibenahi. Yang ketiga, ini kan bermain di pelayanan publik, maka harus dikuatkan kanal pengaduannya. Bagaimana masyarakat, baik warga negara asing, bahkan mungkin rakyat kita sendiri, itu bisa mengadu secara cepat terkait dengan penyelewengan jabatan dan sebagainya. Dan itu harus direspon secara cepat juga. Kan? Jangan didiam-diamkan, jangan dianggap itu sepele. Kan? Yang keempat, saya pikir penguatan digitalisasi. Kan? Kalau kita memang konsisten dengan mekanisme digital, saya pikir tidak ada lagi peluang-peluang misalnya calo, sponsor dan lain sebagainya, karena kan sudah terakses dengan teknologi kan. Yang terakhir, kami Komisi 13 pasti mendukung KPK sebagai penegak hukum untuk sekali lagi bongkar ini seterang benderang sampai seakar-akarnya, sehingga tidak terjadi lagi seperti ini di pelayanan keimigrasian. Kita Komisi 13 sebagai anggota DPR RI yang punya fungsi pengawasan, kita sekarang sudah membentuk panja. Insya Allah kita akan lakukan fungsi kita pengawasan, tapi kita tidak bisa masuk ke ranah penegakan hukum. Kita hanya bisa ketika ada temuan, kita jelaskan kepada mitra kita, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, tolong ini diperbaiki baik secara sistem, regulasi dan lain sebagainya. Baik. Selanjutnya Prof. Trubus boleh ringkas saja mengenai apa yang harus diperbaiki, ringkas saja Prof. Kalau saya sih untuk KPK itu yang penting adalah karena Dijen Keimigrasian ini kan awalnya dari Kementerian Hukum HAM. Jadi ini kan kasus sudah lama, jadi harus dibongkar semuanya sampai itu, artinya keterkaitan dalam hukum itu ada keterkaitan antar kasus ini kemana ini kan bisa ditelusuri sehingga bisa dibongkar semuanya, karena nanti kalau kita hanya fokus di imigrasi saja, sementara ini imigrasi itu bagian dari Kementerian Hukum dan HAM dulunya, mungkin ini ada aliran-aliran kemana-mana yang harus kita bongkar. Itu aja Mbak dari saya. Dan selanjutnya ke Mas Budi mengenai pengusutan tuntas, ini ringkas saja, apakah kemudian berkembangnya akan seperti apa? Tadi dikatakan oleh Mas Yudi bahwa apakah Wamen ini merupakan aktor intelektual yang paling tinggi, pengembangan kasusnya akan seperti apa nantinya Mas Budi? Ringkas saja.
Ya, Mbak Fitri, yang pertama tentu kami fokus dulu untuk melengkapi berkas penyidikan, sehingga ketika nanti sudah limpah ke tahap penuntutan, kemudian nanti di persidangan, semuanya akan menjadi fakta persidangan yang terbuka. Itu akan menjadi basis eksaminasi dalam pencegahan ataupun pendekatan nanti pendidikan anti korupsi ke depan. Karena kalau kita bicara pendekatan dalam pencegahan korupsi, kita masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam individu, plus nanti kita butuh pengawasan. Nanti Pak Sugiat dan kawan-kawan tentu akan masuk juga pengawasan eksternalnya. Kemudian nanti pengawasan internalnya di inspektorat akan seperti apa dan nanti secara holistik kami juga tentu sangat terbuka berkolaborasi dengan kementerian terkait untuk melakukan upaya perbaikan ke depannya. Begitu Mbak Fitri. Baik, kita tunggu langkah KPK berikutnya dalam mengusut tuntas perkara ini. Mas Budi, Prof. Trubus, Pak Sugiat, dan juga Mas Yudi. Terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Top Issue. Saya Fitri Megantara, selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.